Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, Bu. Izin menyampaikan tugas manajemen transportasi distribusi. Perkenalkan, saya Dedi Saputra, nomor induk mahasiswa 211230099 dari kelas 12B. Pertama, untuk identifikasi masalah. Sebuah perusahaan logistik, sebuah MRO, maintenance, repair, dan overhaul, setiap hari selalu melayani pengiriman barang dari main store ke 7 store hub-nya untuk memenuhi permintaan pemenuhan spare part di setiap hub. Dari ketujuh rute yang dilayani, mereka selalu menggunakan 7 truk dengan kapasitas angkut maksimal 2 ton. Dalam beberapa waktu terakhir, manajemen melalui Departemen Development menginstruksikan setiap departemen untuk melakukan efisiensi karena perusahaan sedang mengalami finansial krisis. Untuk itu, manajer Departemen Transportasi di perusahaan ini juga akan melakukan efisiensi terkait penghematan pengiriman barang karena selama ini dengan 7 rute tersebut perusahaan selalu melayani dengan 7 kendaraan. Dalam hal ini, manajer akan memangkas atau mengurangi jumlah truk untuk melayani pengiriman barang dari main store ke 7 store hub-nya dari yang semulanya 7 truk. Untuk itu semua data dikumpulkan untuk mengidentifikasi dan mencari solusinya tanpa menambah permasalahan di kemudian hari. Data-data tersebut terdiri dari jarak antar store, jumlah rata muatan per hari, dan kapasitas maksimal angkut muatan truk yang digunakan. Saat ini kebetulan truk yang digunakan adalah sama, yaitu truk engkel box Mitsubishi Canter, maksimal kapasitas muatannya adalah 2 ton. Berikut datanya jarak antar store dan rata-rata muatan harian ke setiap store-nya. Dengan kapasitas angkut truk maksimal 2 ton atau 2000 kg. Nah, ini kita dapat lihat dari main store ke K1 jaraknya 15 km, K1 ke K2 10 km, K2 ke K3 20 km, K7 ke main store 60 km, K7 ke K6 25 km, dan seterusnya. Untuk rata-rata muatan hariannya itu dari store K1 itu sekitar 600 kg, store K2 650 kg, store K3 550 kg, dan seterusnya sampai store K7 350 kg. Nah, untuk rancang modelnya, untuk mencari optimasi dan efisiensinya, kita menggunakan metode saving metric algorithm, di mana kita harus mencari dahulu angka saving metriknya di setiap pasangan rute dengan rumus S IJ sama dengan CDI tambah CDJ tambah dikurangi CIC. Ini penjelasannya langsung di soal ya. Ini apa dimaksud dengan ini, tambah ini, dan dikurangi dengan ini. Oke, untuk jarak untuk di Excel-nya sendiri kita bisa tinggal menggunakan pengurangan biasa saja ya. Misalnya untuk pasangan store K1 dan K2 nilainya 30. 30 itu didapat dari jarak main store ke K1 15 kilo ditambah jarak main store ke K2 25 kilo dikurangi jarak K1 dan K2, yaitu 40 dikurangi dengan 10 dapat 30. Dan begitulah seterusnya. Misalnya untuk yang kita coba satu lagi ya, misalnya untuk yang di K6 dan K7 itu dapatnya 75, itu didapat dari jarak main store ke K6 40 ditambah dengan main store ke K7 60 100 dikurangi dengan jarak K6 dan K7 yaitu 25. Jadi 100 kurangi 25 kita dapatkan angkanya di 75 km. Nah, dari angka saving metric tadi kita urutkan dan buatkan metriknya di Excel dari store K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 kita urutkan sesuai hasil yang kita dapatkan dari saving metric tadi. Mulai dari 30, 25, 20, 25, 10, 5, lanjut ke store K2 40, 40, 15 dan seterusnya. Nanti kita dapatkan di store K7, K6 itu di angka 75 km. Nah, dari hasil saving metric tadi kita sekarang mencari rute trayek dimulai dari muatan yang paling rendah dan kita prioritaskan juga penghematan jarak. Dan pastikan muatannya itu tidak lebih dari 2 ton atau 2000 kg.
Nah, kita dapatkan seperti ini angkanya. Rute pertama itu K4 ke K7 itu total jaraknya total muatannya 750 kg. Rute 2 K5 Mestor K5 K6 dan Mestor lagi itu total muatannya 1750 kg, dan yang rute 3 ini maaf tipe rute 3 Mestor K1 K2 K3 dan balik lagi ke Mestor itu total jaraknya 1800 kg. Nah, dari lanjutan yang tadi kita hitung sekarang total jarak ya. Yang tadi adalah total muatan. Rute 1 itu kenapa tadi muatannya kecil ya, hanya 700 kg, ternyata jaraknya itu lebih panjang. Dan untuk rute 2 dan rute 3 itu dengan muatan yang besar dengan jarak yang lebih pendek dari rute pertama. Sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode shaping metric, manajer sebuah perusahaan logistik MRO dapat mensimulasikan atau mengoptimalkan rute pengantara spare part yang sebelumnya total dari 7 rute dan menggunakan 7 truk, sekarang hanya menjadi 3 rute dan 3 truk. Jadi efisiensi dan penghematan baik dari segi jarak dan segi jumlah kendaraan, waktu juga akan didapatkan secara optimal dengan menggunakan metode shaping metric ini. Demikian Pak, Bu, hasil presentasi saya mengenai tugas manajemen dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.